Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Majah dengan NIM 19107030027. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya. Saya akan menjelaskan temuan saya di sosial media, lebih tepatnya di grup Facebook. Judul yang saya angkat di artikel saya adalah Facebook Group sebagai media promosi kos di Jogja. Efektif atau tidak? Baik, seperti yang kita ketahui, Yogyakarta itu memiliki julukan sebagai kota pelajar. Mengapa bisa demikian? Karena di Yogyakarta itu banyak sekali perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun yang swasta. Maka tak heran, setiap tahunnya itu pasti Jogja kedatangan ribuan pendatang baru yang notabene adalah mahasiswa yang datang ke Jogja untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tentu para mahasiswa rantau ini ketika di Jogja mereka butuh tempat bernaung, mereka butuh tempat tinggal. Dari hasil pengamatan saya ada beberapa cara. Yang pertama itu ada tinggal di asrama, kemudian juga ikut dengan saudara, kemudian ada juga mahasiswa yang mengontrak rumah, dan yang cukup populer adalah tinggal di kos. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kos. Kos sendiri merupakan sebuah sistem persewaan di mana kita menyewa hanya satu kamar dari seluruh rumah. Jadi kita tidak menyewa seluruh rumah, tapi hanya satu kamar. Nah, sebelum adanya sosial media, para pemilik kos ini beriklan, menawarkan kos yang mereka miliki dengan cara konvensional. Ada yang lewat brosur, ada yang lewat pamflet, kemudian ditempelkan di dinding, kemudian ada juga menyewa iklan baris di koran. Nah, tentu cara ini itu membutuhkan biaya yang bisa dibilang tidak murah juga. Kemudian dari segi halayak, informasi yang diterima ya memakan waktu cukup lama. Kemudian detail dari kos sendiri itu tidak bisa ditampilkan dalam satu iklan tersebut. Kita tidak bisa mengetahui apakah kos ini memiliki wifi, kos luar atau dalam, ataupun detail-detail kecil hanya dalam satu iklan baris. Tentu itu tidak bisa. Nah, namun berbeda dengan sekarang. Sejak adanya sosial media, sejak adanya internet, beriklan itu menjadi lebih mudah. Para pemilik kos hanya perlu memiliki satu akun, entah itu akun Instagram, entah itu akun Facebook atau Twitter. Nah, kemudian mereka bisa membuat post untuk mengiklankan kos mereka. Ini jauh lebih mudah dan jauh lebih murah. Dari segi audiens pun ada kelebihan tersendiri. Kita bisa tahu detail tentang kos yang akan kita tempati, misal fasilitasnya apa saja, kemudian letaknya di mana. Dengan link kita bisa berpindah ke peta untuk mengetahui letak pasti dari kos tersebut, kemudian cat warna apa, kamar mandi luar atau dalam, dan sebagainya. Nah, salah satu sosial media yang cukup terkenal masih eksis sampai sekarang adalah Facebook. Nah, tapi kita harus lihat terlebih dahulu. Target market dari iklan kos ini adalah mahasiswa, di mana mahasiswa baru itu rata-rata umurnya 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, atau bisa kita sebut sebagai generasi Z. Dan dari data yang saya peroleh, generasi Z itu lebih suka menggunakan Instagram, lebih suka menggunakan WhatsApp, ketimbang menggunakan Facebook. Nah, dari sini ada satu pertanyaan, ada satu masalah yang terbesit di pikiran kita. Apakah Facebook itu masih layak, masih efektif jika digunakan sebagai media promosi kos? Padahal target market dari promosi ini itu lebih suka menggunakan Instagram dan WhatsApp. Nah, ini adalah sebuah masalah yang akan saya jabarkan setelah ini. Oke, jadi saya meneliti
sebuah grup yang cukup terkenal bagi para pencari kos di Jogja. Namanya adalah Info Kos Jogja. Grup ini mempunyai lebih dari 100.000 anggota dan tiap harinya itu ada sekitar 50 hingga 100 kos yang ditawarkan di grup ini. Dan tiap-tiap pos itu ada interaksi dari puluhan hingga ratusan. Nah, interaksi di grup ini ada berbagai macam. Ada calon penyewa yang menanyakan harganya bagaimana, kemudian kos ada fasilitas apa saja, kemudian ada juga seperti yang tampak di gambar, calon penyewa mencari kos dengan membuat pos, kemudian dijawab dengan pemilik kos. Bahkan saya menemukan itu negosiasi harga pun juga terjadi di grup ini. Nah, inilah yang menjadi sebuah nilai plus Facebook, terutama grup Facebook dibandingkan sosial media lainnya. Coba kita bandingkan. Instagram itu kita tidak bisa membalas komen, menggunakan gambar, menggunakan link. Nah, itu tidak bisa, dan itu sangat membatasi interaksi. Sedangkan di Facebook kita bisa membalas dengan gambar, kita bisa membalas dengan link, kemudian bahkan bisa membalas dengan stiker. Nah, ini akan meningkatkan interaksi, meningkatkan hubungan emosional antara calon penyewa dengan pemilik kos. Nah, kemudian saya mencoba menganalisis menggunakan teori lingkungan informasi pembeli. Menurut teori ini, keputusan pembelian itu tidak hanya dipengaruhi oleh pesan yang dibawa oleh iklan tersebut, namun juga informasi dari sumber lain. Contohnya personal selling atau interaksi calon pembeli dengan penjual. Nah, interaksi inilah yang bisa kita temukan di grup Facebook. Teori ini bisa kita temukan di grup Facebook. Dengan adanya interaksi, maka calon penyewa kos itu akan merasa diperhatikan, kemudian merasa diayomi, kemudian ya merasa pemilik kos itu menghargai mereka. Dan dari interaksi ini, dari komunikasi dua arah inilah yang bisa mempengaruhi keputusan calon penyewa untuk jadi menyewa kos tersebut. Jadi kita kembali ke pertanyaan di judul tadi, Facebook Group sebagai media promosi kos di Jogja efektif atau tidak? Jawabannya adalah efektif. Kenapa? Karena di Facebook Group memungkinkan adanya interaksi dua arah antara calon penyewa dengan pemilik kos. Dan interaksi ini mempengaruhi secara positif keputusan calon penyewa kos untuk menjadi menyewa kos tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.